Dalam hal ini Joman atau Jokowi Mania Jawa Timur telah resmi menyatakan dan mendeklarasikan adalah untuk calon Presiden 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Ya toh, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Dan partai akan lebih berhati-hati, jangan sampai kemudian salah pilih dan kemudian kalah. Dan itu yang menurut saya bukan tidak mungkin, bahkan Ganjar Pranowo karena dukungan dari relawan-relawan non-partai ini akan semakin terlihat menarik ya di mata partai yang lain ketika melihat sosok ini kecenderungannya bukan hanya surveinya tinggi di lembaga survei, tapi memang mendapatkan dukungan secara organik dari masyarakat. Dan menurut saya banyak partai yang mungkin juga akan membutuhkan sosok seperti ini untuk menjadi magnet elektoral. Partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Kalau elektabilitasnya rendah, ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Ganjar atau Puan Megawati realistis membaca kehendak. Mode silent is gold yang disetting PDIP dalam menentukan siapa calon presiden yang akan dimajukan beberapa Pilpres 2024 nanti, menggambarkan beberapa dan betapa matang dan penuh perhitungannya PDIP. Ini dalam mengatur strategi. Diam dalam ketenangan. Sekali waktu trik-trik seolah terjadi silang pendapat dan adanya dua kubu di internal DPP PDIP dimunculkan. Mulai dari Hasto yang menyentil sana-sini sebagai strategi menakar sejauh mana kuatnya partai-partai pendukung capres yang telah mendahului deklarasi, sekaligus sinyal bahwa PDIP lebih siap dengan capresnya, hanya saja belum saatnya dipamer-pamerkan. Skenario Bambang Pacul yang selalu membonsai elektabilitas Ganjar Pranowo sesungguhnya memang bertugas membersihkan jalan yang akan dipakai menggelar karpet merah. Bagi pencapresan Ganjar Pranowo sendiri, munculnya Dewan Kolonel versus Dewan Kopral yang memang digunakan sebagai tes ombak dukungan. Hingga yang terakhir teguran PDIP kepada Ganjar Pranowo yang dianggap mendahului titah sabda Megawati. Sepertinya merupakan tanda-tanda meski samar yang harus dilihat sebagai tetap berpeluangnya Ganjar Pranowo menjadi capres PDIP 2024. Jika kita mencermati sesungguhnya tidak ada yang salah dengan statement Ganjar Pranowo yang menyatakan kesiapannya menjadi capres melalui PDIP Perjuangan. Jika memang diminta demi bangsa dan negara, siapapun tokoh bangsa ini khususnya tokoh-tokoh yang berada di PDIP, jika diberi pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Ganjar, pastilah jawabannya sama dengan yang disampaikan Ganjar Pranowo pula. Itulah spirit perjuangan kader PDIP gemblengan Megawati. Ini bukan pujian abang-abang lambe. Terbukti di tangan Megawati banyak lahir tokoh-tokoh yang unggul dalam kredibilitas, kapabilitas, dan integritas. Selain itu juga terbentuk kader-kader yang cerdas secara emosional, berkemampuan komunikasi yang efektif, selalu percaya diri dan optimis tanpa berjarak dan bersekat dengan rakyat kecil. Cerdas menganalisis dan tepat dalam mengambil keputusan dan menginspirasi. Dan yang pasti wawasan kebangsaan dan bernegaranya selalu berkiblat pada Pancasila Undang-Undang 45 dan NKRI. Bahkan berkiblat pada impian kehilafan ataupun cara bernegara lain yang tidak cocok, bahkan cenderung menggerus dan menghancurkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Joko Widodo adalah salah satunya dari sekian banyak kader PDIP yang oleh Megawati dipilih dan diberi kepercayaan menakodai jalannya pemerintahan di Republik tercinta ini. Kurun waktu 8 tahun telah mampu mengubah dan mengembalikan wajah Indonesia yang sesungguhnya dan mampu berlari mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain, serta dengan keberanian tinggi mampu merebut kembali aset-aset bangsa yang selama ini dirampas dan dikuasai asing. Untuk selanjutnya, aset bangsa ini kembali menjadi sarana terciptanya kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Diakui atau tidak diakui, demikianlah realitas Jokowi sebagai kader PDIP dalam menunjukkan ketegasan dan kemampuannya memimpin bangsa ini. Bagi warga bangsa yang selalu menggunakan nalar kebenaran berpikir, menghargai, bangga, dan mencintai Indonesia, tentu tidak sedikit pun akan menafsirkan, menolak, menampik, mengingkari, dan menyangkal kenyataan perubahan arah kemajuan Indonesia saat ini.
Keberhasilan Jokowi ini dengan sendirinya merupakan keberhasilan Megawati. Kepekaan Megawati membaca kehendak rakyat terbukti mampu membawa perbaikan Indonesia melalui Jokowi. Sebutan petugas partai yang mungkin selama ini menjadi bahan ledekan dan olok-olok ternyata mampu menjungkalkan kebodohan kaum pembenci dan penyinyir serta menenggelamkannya ke dalam kubaran comberan. Mereka terbirit-birit setelah tahu sekelas petugas partai saja memiliki kemampuan bekerja mengelola bangsa dan negara. Jadi tidak usah heran jika bangsa dan negara ini berhasil menjadi lebih baik dan lebih maju di pipi Jokowi, lantas mereka tidak mengakuinya. Berdasar realitas, lebih tingginya kemungkinan keterpilihan Ganjar Pranowo dibandingkan Puan Maharani saat ini serta membaca derasnya alur kehendak di tingkat akar rumput sebagai elemen terbawah dari simpatisan dan kader PDIP Perjuangan. Megawati sebagai pengendali dan penentu dipastikan tidak akan mengabaikannya. Di samping itu, darah politik Soekarno yang lebih mengutamakan kecintaan kepada rakyatnya tentu saja menurun dalam diri dan sanubari Megawati. Disinilah nanti akan terbukti bahwa untuk yang kesekian kalinya PDIP Perjuangan melalui Megawati Soekarno Putri akan menunjukkan keberpihakannya kepada realitas kemungkinan keterpilihan Capres 2024 yang diusungnya. Karena banyak yang diyakini bahwa Megawati sebagai politikus gaik tidak akan gegabah dan sembrono, mengabaikan kehendak masyarakat demi Puan Maharani dengan resiko PDIP sebagai pecundang di Pilpres 2024. Resiko ini terlalu besar dan serasa berat untuk mengembalikannya menjadi partai nasionalis andalan masyarakat. Jika saja PDIP terlanjur sebagai pecundang di Pilpres 2024 nanti, demikian pula dengan Puan yang juga telah malang melintang di perpolitikan Indonesia. Puan yang memang membawa nama besar Megawati dan sang kakek Soekarno diharapkan melihat dengan realitas kemungkinan keterpilihannya. Meskipun sebagai anak biologis dari Megawati, Ketua Umum PDIP, Puan bisa saja memaksa kepada Mega untuk mencapreskannya. Pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sudah mulai tampak dalam diri Puan. Kesadaran Puan akan kemungkinan keterpilihannya yang jauh lebih kecil dibandingkan Ganjar tentu menjadi oksigen dan roh yang sangat dibutuhkan bagi napas PDIP Perjuangan agar tetap hidup, berkembang, membesar, dan kokoh di masa mendatang. Sebagai petugas partai, pengurus PDIP Perjuangan, jembatan menteri, dan ketua DPR telah dan sedang diembannya. Ini membuktikan bahwa Puan, politikus yang digoreng dadakan, yang sedikit-sedikit merengek dan lantas orang tuanya turun gunung. Model seperti ini tentunya berlawanan dengan gemblengan politik ala PDIP Perjuangan. Meskipun harus diakui kebesaran nama Puan tidak bisa lepas dari nama besar Megawati dan istrinya Soekarno kakeknya. Simpatisan dan kader PDIP Perjuangan tampaknya hingga saat ini masih setia pada satu garis komando Megawati. Tetapi yang namanya politik itu kan seni mengolah kemungkinan tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Siap-siap saja jika derasnya arus kehendak akar rumput sebagai elemen terendah terkecewakan karena tidak terpenuhi kehendak yang disuarakannya. Tetapi perjuangkanlah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap usaha jika Megawati membaca dan memenuhi derasnya arus kehendak itu. Shalom, salam dan rahayu, Bams Wongko Soekarto.